A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kemudahannya sehingga kita bisa belajar bareng di video catatan tukang sipil. Selawat dan salam kita sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan pengetahuan sampai saat ini. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti terus video catatan tukang sipil mulai dari awal sampai akhir. Kemudian saya ucapkan terima kasih yang sudah belajar bareng bersama tukang sipil di video kali ini. Nah, video kali ini akan membahas tentang bagaimana cara membuat data perencanaan struktur gedung. Jadi ini adalah lanjutan daripada video bagian alir tahapan perencanaan struktur. Sebelumnya sedikit review. Untuk perencanaan struktur sendiri itu pada secara garis besar saya bagi beberapa step. Ini dia tahapannya. Jadi secara besar saya bagi menjadi 9, mulai dari membuat data perencanaan sampai membuat gambar kerja. Jadi teman-teman yang belum nonton video tahapan perencanaan analisis, silahkan nonton dan pahami dan baca. Kemudian kita langsung saja kepada topik pembahasan, yaitu tentang bagaimana cara kita membuat data perencanaan struktur gedung. Kita masuk kepada cara membuat data geometrik struktur. Nah, untuk sebelumnya teman-teman, yang dimaksud dengan data geometrik struktur ini adalah data yang menjelaskan tentang gambaran umum berupa lokasi, fungsi, peraturan, ukuran, dan bentuk gedung yang akan dianalisis. Nah, jadi ketika kita sudah menjelaskan secara umum, orang langsung ngeh nih. Oh iya, ternyata gedung yang akan dianalisis seperti ini. Oh iya, ternyata peraturan yang akan digunakan seperti ini, lokasinya seperti ini. Jadi data-data yang kita butuhkan untuk analisis itu sudah lengkap, sudah mudah kita untuk mengelolanya. Nah, kita mulai lebih detailkan lagi. Untuk membuat data geometrik struktur ini dibagi lagi menjadi 7 tahapan. Yang pertama yaitu kita menentukan dulu lokasi dan fungsinya. Kita buat deskripsi tentang di mana lokasi gedung itu berada. Maaf, di sini bukan fungsi, jadi lokasi gedung. Oke. Jadi kita jelaskan dulu. Nah, sebagai contoh, di sini saya sudah membuat sebuah file pembelajaran yang akan menjelaskan tentang bagaimana sih sedikit banyaknya tentang tata cara membuat data perencanaan struktur gedung. Nah, insya Allah video ini akan menjelaskan sampai tuntas. Yang pertama, lokasi pembangunan. Nah, untuk lokasi pembangunannya, di sini saya rencanain akan dibangun di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Kabupaten Aceh Utara, Kecamatan Dewantara, Desa Krungkeku, jalan insya Allah pasti bisa. Kemudian teman-teman bisa tambahkan koordinat di mana bangunan itu akan berada. Jadi ini lebih tepat nanti. Nah, data ini akan kita gunakan untuk menentukan lokasi bangunan dengan berdasarkan data percepatannya. Nah, selanjutnya yang kedua, ini kita tandain dulu lagi yang sudah siap. Oke. Nah, untuk teman-teman yang ingin menggunakan file bagian alir ini, teman-teman bisa membukanya menggunakan aplikasi Xmind. Jadi download dulu aplikasinya baru bisa buka file ini. Kemudian yang kedua yaitu fungsi gedung. Nah, fungsi gedung di sini secara umum saya rencanakan gedungnya adalah berfungsi untuk kantor. Dan fungsi ruangan tiap lantainya itu didetailkan pada tabel 1.1. Jadi gedung ini terdiri dari 4 lantai. Nah, fungsi tiap lantainya, lantai 1 sebagai ruang tunggu, administrasi dan toilet. Kemudian lantai 2-nya itu ada ruang kerja, ruang arsip dan toilet.
Lantai 3-nya ada ruang rapat, ruang kerja dan toilet. Lantai 4-nya ada ruang kerja dan toilet. Jadi teman-teman harus mendeskripsikan apa sih fungsi ruangan di tiap lantai itu. Nah, apa tujuan kita untuk mendefinisikan daripada fungsi-fungsi lantai ini? Tujuannya adalah untuk memudahkan kita menentukan beban hidup dan beban mati yang bekerja pada lantai tersebut. Gitu. Karena berhubung ini adalah gedung yang konsepsional yang kita buat sendiri untuk tahap pembelajaran, jadi kita coba deh bagi-bagi tiap lantai itu menjadi beberapa ruangan gitu. Kemudian yang ketiga di sini ini sudah kita bahas. Yang ketiga adalah peraturan yang digunakan. Nah, peraturan yang digunakan pada perencanaan struktur ini itu kita rangkum ada tabel 1.2 di mana untuk peraturan beton bertulang itu kita menggunakan SNI 2847 tahun 2013. Kemudian untuk beban gempa kita menggunakan SNI 1726 tahun 2012. Untuk baja tulangan kita menggunakan SNI 252 tahun 2017. Untuk beban hidup kita menggunakan 1727 tahun 2013. Untuk beban matinya kita menggunakan 1727 tahun 1989. Nah, ini dia. Nah, untuk teman-teman yang ingin menggunakan peraturan yang berlaku di tahun 2021, teman-teman bisa mengikuti ini dia peraturannya. Iya. Nah, ini adalah peraturan yang sudah diupdate dan yang berlaku di tahun 2021. Yaitu peraturan untuk beton bertulang kita mengacu kepada SNI 2847 tahun 2019. Kemudian untuk gempanya kita mengacu kepada SNI 1726 tahun 2019. Untuk baja tulangannya kita mengacu kepada SNI 252 tahun 2017. Beban hidupnya SNI 1727 tahun 2020. Dan beban matinya SNI 1727 tahun 1989. Nah, untuk beban mati tetap sama, sedangkan beban hidup, baja tulangan, beban gempa dan beton bertulangnya sudah terbaru. Nah, selanjutnya kita masuk kepada data yang keempat. Ini dia. Nah, untuk data geometrik struktur atau data ukuran gedungnya sendiri, itu kita masukkan ke dalam sebuah tabel. Jadi tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam mendefinisikan struktur itu secara kata. Yang pertama kita jelaskan bahwasannya jenis gedung itu adalah kantor, kemudian daerah lokasi gedung itu adalah Kota Gorongkekuh, jumlah lantainya 4 lantai, panjang total gedung secara keseluruhan itu 13,5 meter, lebarnya juga 13,5 meter. Kemudian jarak antar kolom arah X secara dominan itu udah 4 meter. Kemudian arah Y-nya juga 4 meter. Tinggi tiap lantai mulai dari lantai 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 dan 4 ke atap itu sama-sama 4 meter dengan total tinggi gedung 16 meter. Nah, untuk gambaran bentuk daripada gedungnya sendiri, ini saya buat sudah dalam bentuk rangkanya saja. Jadi denah plus rangka. Di sini denahnya. Jadi yang dari X tadi yang 4 meter itu jarak A ke B, B ke C itu 4 meter. Sedangkan C ke D itu 5,5 meter. Ini dia. Nah, jadi saya masukkan ke dalam tabel tadi. Ini tabel ini adalah yang 4 meter. Gitu. Karena dominannya yang banyak 4 meter. Kemudian yang arah Y gitu juga 4 meter. 1 ke 2 4 meter, 2 ke 3 4 meter, dan 3 ke 4 4 meter. Nah, gedung ini juga memiliki tangga dan lantai, balok, kolom. Tangganya sendiri tangga gantung. Nah, kalau kita lihat ini seperti ini dia. 3 dimensinya. Oke, ini dia. Sudah? Lanjut. Nah, jadi kita sudah bahas tentang geometrik dan gambar. Kita tandain. Kemudian di sini data yang kita buat ini, data perencanaan ini
Nah, misalnya kita punya tampak nih. Oh bang, kita mau masukin tampak, silahkan tambahkan tampak. Jadi denahnya denah arsitektur, masukkan. Tampaknya, tampak depan, samping kanan, samping kiri, masukkan kalau memang sudah ada. Kemudian kalau bisa ada tampilan tiga dimensinya, perspektif samping kanan, kiri, belakang, depan, atas juga boleh. Jadi semakin banyak data yang kita masukkan itu semakin baik. Jadi untuk pendefinisian struktur itu juga semakin bagus gitu. Jadi ini karena konsepsional, jadi saya buat seperti ini aja. Jadi teman-teman yang lebih bagusnya kalian masukkan data-data tersebut dan tadi. Nah, kemudian data yang kita masukkan ini kita kontrol nih, kita cek nih geometriknya secara ketidakberaturan berdasarkan horizontal dan vertikal. Nah, untuk pengecekan ketidakberaturan ini kita mengacu kepada SNI 1726 tahun 2012, yaitu pada tabel 10. Di mana untuk ketidakberaturan, fungsinya ini adalah untuk mengetahui sifat-sifat bangunan secara alami. Itu. Jadi ketidakberaturan ini adalah sifat bangunan alami yang kita buat. Itu dia. Jadi jika kalian memiliki ketidakberaturan pada gedung itu kalian nggak perlu takut. Ya udah itu sifat alami dia, gitu dia. Itu ini bahasa saya ya, memahaminya. Jadi ketidakberaturan itu adalah sifat alami daripada struktur gedung itu. Nah, efek dari ketidakberaturan maka kita mengikuti rekomendasi peraturan yang membahas tentang ketidakberaturan tersebut. Nah, agar lebih kena nih untuk fungsi daripada pengecekan ketidakberaturan yaitu adalah untuk mengetahui sifat alaminya. Itu pertama, sifat alami gedung. Apa-apa aja sifat alami gedung yang dimiliki oleh gedung kita ini. Selanjutnya, fungsi yang kedua kita dapat mengetahui tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Jadi ada tahapan yang harus kita tambahin dan ada tahapan yang tidak perlu kita kerjakan. Semakin banyak gedung kita yang memiliki ketidakberaturan, maka banyak sekali persyaratan yang harus kita penuhi agar gedung tersebut memenuhi syarat dalam keamanan. Namun jika gedung kita yang kita buat ini beraturan, maka banyak juga pekerjaan yang tidak perlu kita lakukan sehingga pekerjaan kita menjadi lebih cepat. Itu manfaatnya. Nah, untuk ketidakberaturan ini dia tabelnya, tabel 10. Jadi ketidakberaturan itu ada dua, secara horizontal dan secara vertikal. Nah, untuk horizontalnya itu ada 6, mulai daripada ketidakberaturan torsi, kemudian torsi berlebih, kemudian sudut dalam, kemudian diskontinuitas diafragma, pergeseran melintang, dan ketidakberaturan sistem non paralel. Nah, untuk pada tahap data perencanaan ini, di sini saya jelaskan 4 buah, yaitu tipe 2, tipe 3, tipe 4, dan tipe 5. Nah, kenapa saya tidak menjelaskan tipe 1, tipe 1A dan 1B? Itu karena data yang di sini belum dapat mengeluarkan data output yang diinginkan, yang dibutuhkan untuk melakukan pengecekan. Jadi kita mengecek data-data yang bisa kita dapatkan dengan mudah, gitu dia. Jadi untuk tipe 2 sampai tipe 5 itu adalah pengontrolan ketidakberaturan berdasarkan tampilan bentuk daripada gedung tersebut. Itu dia. Kalaupun ada analisis itu tidak terlalu sulit karena data analisisnya bisa kita lihat di denah gedung. Nah, langsung saja. Sekarang ini kita akan mengecek ketidakberaturan horizontal tipe 2. Nah, kita baca sedikit apa itu ketidakberaturan horizontal tipe 2. Pengecekan ketidakberaturan sudut dalam atau tipe 2 didefinisikan ada jika kedua dimensi proyeksi denah struktur dari lokasi sudut dalam lebih besar dari 15% dibandingkan denah struktur dalam arah yang ditinjau, arah X dan arah Y. Jika struktur memiliki ketidakberaturan ini, maka harus mengikuti pasal 7.3.3.4. Nah, ini dia. Seperti yang saya bilang tadi. Bahwasannya ketika gedung kita memiliki ketidakberaturan, itu tidak masalah. Kita tidak perlu panik. Nah, kenapa? Karena ketika gedung kita memiliki ketidakberaturan, maka kita disarankan oleh peraturan untuk mengikuti persyaratan
yang dia rekomendasikan, gitu dia. Nah, sekarang kita cek. Ini gedung kita tadi. Gedung kita gedung persegi. Jadi panjang X-nya 13,5 dan panjang total Y-nya 13,5. Nah, di sini ada gambar yang menyatakan bahwasannya denah gedung ini adalah denah gedung letter L, di mana untuk panjang total disimbolkan dengan LX dan panjang bagian dalam ini dia. Ini sudut dalamnya. Nah, panjangnya tuh dari sini ke sini. Gitu. Jadi yang daerah tonjolannya dari sisi tengah. Jadi dari sisi tengah gedung di sini, jadi 1 2 3 dari sini dia disebut PX. Kemudian begitu juga dengan arah Y-nya. Lebar totalnya LY, sedangkan tonjolan arah Y-nya itu PY. Nah, sekarang masuk. Kita lihat di sini kesimpulannya. Berdasarkan gambar 2 di atas, gedung tidak memiliki sudut dalam, sehingga struktur gedung memenuhi syarat dalam pengecekan ketidakbaraturan horizontal tipe 2. Nah, gimana kita akan mengecek ketidakbaraturannya kalau gedung kita bentuk persegi, jadi tidak ada sudut dalam. Nah, jangan dikira kita teman-teman, Bang, ini kan kita ada area kosong, ini kan sudut juga. Nah, yang dimaksud dengan sudut dalam itu bukan area yang kosong di bagian dalam gedung, tapi area yang terbentuk akibat tonjolan gedung di arah X dan Y. Itu dia. Nah, kemudian kita agak turun ke bawah. Ini dia. Sebagai contoh perhitungan pengecekan ketidakbaraturan horizontal tipe 2, di sini saya membuat contohnya. Nah, jika di sini panjang LX 20 meter dan PX-nya 15 meter, kemudian LY-nya 10 dan PY-nya 5, maka berapa persenkah ketidakbaraturan horizontal tipe 2 pada gambar ini, pada denah gedung ini? Kita lihat analisis pengecekannya. Jadi teman-teman, kalau misalnya menurut teman-teman ini saya penjelasannya cepat, silahkan diunduh-unduh penjelasannya atau ditahan kemudian dicerna lagi baru dilanjutkan. Di sini saya cepat supaya tidak terlalu panjang durasinya. Kita lakukan kembali pengecekan. Nah, pengecekan arah X. Jadi arah X ini kita tahu PX-nya 15 meter, kemudian LX-nya 20 meter. Nah, kita bandingin nih. Kita bagi persentasenya 15/20. Sehingga tonjolan gedungnya itu ada 70% dari panjang LX-nya. Nah, gedung ini berarti memiliki ketidakbaraturan horizontal sudut dalam arah X. Kemudian kita cek lagi nih untuk arah Y-nya. Nah, arah Y-nya PY per LY. PY-nya 5 meter, LY-nya 10 meter. Nah, setelah kita cek, ternyata ketidakbaraturan pada arah Y itu ada 50%. Jadi lebih besar pada 15%. Sehingga gedung ini juga memiliki ketidakbaraturan arah Y. Nah, kita simpulkan, karena struktur memiliki ketidakbaraturan sudut dalam lebih daripada 15%, maka struktur harus mengikuti persyaratan pada pasal 7.3.3.4. Nah, itulah dia contoh daripada pengecekan sudut dalam. Nah, jika teman-teman memiliki bentuk yang lain lagi nih, misalnya kita bilang dia segi 4, nah letter 4 ini, maka teman-teman juga ngecek ini di 8 arah. Jadi arah yang satu, arah X nih, 1, 2. Kemudian arah Y-nya 1, 2 gitu. 3, 4. Jadi totalnya ada 8 sudut. Tuh, atau 4 juga boleh. 4 lah, 4 kok 8. 4 kali kontrol. Jadi yang sisi ini sekali, yang sisi sekali, yang ini sekali, yang ini sekali. Gitu. Jadi ada 4 buah. Oh, ini kan 2 dia, cuman kanan dan bawah. Nah, selanjutnya masuk kepada pengecekan kedua. Ini kita checklist dulu. Jadi ini kita checklist. Oke, yang pertama sudah ya. Yang pertama sudah, kita masuk ke kedua. Pengecekan kedua yaitu pengecekan horizontal tipe 2, tipe 3, maaf nih, tipe 3.
Tipe 3 yaitu diskontinuitas diafragma. Nah, sekarang kita baca dulu apa yang dimaksud dengan pengecekan ketidakberaturan tipe 2 tipe 3 diskontinuitas diafragma. Nah, diskontinuitas diafragma didefinisikan ada jika terdapat suatu diafragma yang memiliki diskontinuitas. Sebentar. Perlu diketahui teman-teman. Nah, apa yang dimaksud dengan diafragma di sini? Jadi diafragma itu adalah semua elemen struktur yang menahan beban secara horizontal. Itu dia. Nah, apa maksud elemen struktur yang menahan apa itu elemen struktur yang menahan beban secara horizontal? Yaitu balok dan plat. Jadi balok dan plat ini menahan beban secara horizontal, sedangkan kolom menahan beban secara vertikal. Jadi itu yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi kita di sini mengontrol ketidakberaturan secara horizontal. Oke. Nah, kita lanjutkan setelah kita bahas diafragma tadi. Jadi pengecekan ketidakberaturan diskontinuitas diafragma didefinisikan ada jika terdapat suatu diafragma yang memiliki diskontinuitas atau variasi kekakuan mendadak, termasuk yang mempunyai daerah terpotong atau terbuka lebih besar daripada 50% daerah diafragma bruto yang tertutup, atau perubahan kekakuan diafragma efektif lebih daripada 50% dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Tingkat selanjutnya, jika struktur memiliki ketidakberaturan ini, maka harus mengikuti pasal 7.3.3.4. Nah, itu dia. Nah, maksudnya dari sini adalah kita harus mengecek perbandingan antara luas lantai yang bisa kita huni atau yang bisa kita gunakan dengan luas area void atau bukaan. Nah, contohnya di denah ini kan lantainya berwarna kuning nih, yang gedung kita nih berwarna kuning. Nah, sedangkan area yang terbuka itu yang warna putih nih, yang dalam ini tuh. Jadi kita bandingin nih berapa ukuran persentase area yang digunakan dengan area yang void ini. Itu dia. Nah, kita analisis pengecekannya. Analisis pengecekan kebukaan pada lantai 2, 3, dan 4. Tuh. Jadi lantai 2, 3, dan 4. Mana tadi denahnya? Ah, ini dia. Jadi lantai 2, 3, dan 4. Karena di sini ada lantai atap juga nih. Tuh. Jadi kita analisis. Nah, luas bukaan LX kali LY 13,5 kali 13,5 dengan luas 182,25 meter luas. Kemudian luas bukaannya untuk PX dan PY. Nah, berdasarkan data gambar di sini untuk PX itu nilainya adalah 4 meter, sedangkan PY nilainya 6 meter. Nah, sehingga luas bukaannya sendiri adalah 24 meter luas. Nah, kita bandingin nih luas bukaan lantai dengan luas gedung. Luas lantai gedung nih, maaf. Ini luas lantai. Luas lantai gedung. Jadi 24 dibagi 182,25 dikali 100%. Nah, sehingga perbandingan luasnya adalah 13,17%. Di mana gedung ini lebih kecil daripada yang disyaratkan luas bukaannya. Nah, berarti berarti gedung ini untuk lantai 2, 3, dan 4 itu sudah memenuhi syarat. Jadi dianggap beraturan, itu dia. Intinya beraturan. Kemudian pengecekan bukaan pada lantai atap. Nah, untuk pengecekan bukaan lantai atap, ini dia. Jadi kita lihat untuk bukaannya sendiri itu lebar yang PX nya 4 meter dan L-nya 13,5. Kita masuk. Ini masih sama luas tadi ya. Luas gedungnya, luas lantainya sama. Kemudian luas bukaannya 4 kali 13,5. Luasnya 54 meter. Nah, kita bagi 54 dibagi dengan 182,25. Sehingga luasnya ada 26,63%. Dan ini masih kecil daripada 50%. Nah, kemudian kita simpulkan nih. Berdasarkan hasil pengecekan, ketidakberaturan diskontinuitas diafragma lantai 2, 3, dan 4 dan atap itu lebih kecil daripada 50%. Maka struktur dinyatakan memenuhi syarat dalam pengecekan ketidakberaturan horizontal tipe 3. Nah, ini dia. Jadi intinya kita bandingin luas lantai yang digunakan dengan luas bukaan lantainya tersebut.
Itu dia. Jadi kita mengetahui ketidakberaturan itu berdasarkan perbandingan luas lantai yang digunakan, luas lantai bukaan dengan luas lantai yang digunakan. Nah, selanjutnya kita akan mengecek ketidakberaturan tipe 4, yaitu ketidakberaturan horizontal akibat pergeseran tegak lurus terhadap bidang. Nah, sebelumnya kita ambil napas dulu. Oke. Nah, untuk pengecekan ketidakberaturan akibat pergeseran tegak lurus, ini kok lurus sih? Lurus, tegak lurus. Oke, kita ulang. Pengecekan ketidakberaturan akibat pergeseran tegak lurus terhadap bidang didefinisikan ada jika terdapat diskontinuitas atau pemberhentian dalam lintas tahanan gaya lateral, seperti pergeseran tegak lurus terhadap bidang yang pada setidaknya satu elemen vertikal pemikul gaya lateral. Jika struktur memiliki ketidakberaturan ini, maka struktur mengikuti pasal 7.3.4. Aduh, ini berat nih teman-teman. Nah, ini maksudnya. Nih. Jadi maksudnya gini. Inti daripada pengecekan ketidakberaturan tipe 4 ini gimana sih? Tuh. Nah, intinya itu adalah kita harus mengetahui ini, mendefinisikan ada nggak struktur kita yang lantai satunya itu kolomnya di bawah nih. Nah, lantai 2 kolomnya bukan di atas ini. Itu. Ini dia. Bentar ya, saya buat gambar lagi sedikit. Nih. Ada nggak struktur kita tuh, misal ya ini misal ya. Nah, misalnya tuh, nah, kolom lantai satunya kita di bawah ini, lantai 2-nya di atas. Nah, ini maksudnya beraturan nih. Nah, namun yang nggak beraturan itu ternyata strukturnya itu kolom lantai 2-nya bukanlah di atas kolom lantai 1, tapi berpindah dia sedikit itu ke sisi lainnya, sehingga terdapat pemberhentian tahanan elemen struktur yang menahan beban secara segaris gitu kita bilang. Kalau kita tarik ini kan tadi dia segaris. Ini dia. Kalau kita seperti ini, sebentar. Nah, kalau kita tarik seperti ini, dia kan segaris. Tuh. Nah, tapi ketika kolom itu berpindah, dia nggak di posisi yang ini, berarti ada diskontinuitas elemen struktur yang terputus gitu. Jadi dia nggak di sini lagi, berpindah dia. Gitu. Ada nggak? Kalau nggak ada, berarti beraturan. Kalau ada, berarti tidak beraturan. Nah, sebagai contohnya, di sini kalau elemen rangka, ini dia. Jadi untuk yang ini, kolom ini, ya ini dia kolomnya. Contoh ya. Maaf kalau misalnya kurang bagus gambarnya. Ini pembahasannya agak berat dikit, tapi ini penting teman-teman. Kalau misalnya ini kita nggak atau kurang memahami, ini bahaya. Jadi yang pertama, nah ini portal ini. Jadi kita bilang portal 1 nih, portal 1 di sini ada kolom, ada kolom, ada kolom, ada kolom. Nah, bentuk portalnya itu seperti ini. Itu dia. Jadi kolom, 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 kolom ada, berarti beraturan. Kemudian yang portal 2-nya, as 2-nya itu kolom, kolom, kolom. Ini kolom, kolom, kolom. Jadi ini denah, ini portal. Jadi di tiap lantainya itu ada semua kolomnya. Nah, kemudian di portal 3-nya ternyata di sini nggak beraturan nih teman-teman. Nah, kita bilang nih denah lantai 2. Di lantai 1 kolomnya ada. Di lantai 2 tidak ada kolom. Lantai 3 ada kolom. Lantai 4 tidak ada. Nah, inilah yang dimaksud dengan pemberhentian diskontinuitas Ini dia pergeseran tegak lurus terhadap bidang. Pengecekan tidak beraturan pergeseran lurus
terhadap bidang. Nah, inilah yang dimaksud dengan itu pengecekannya. Jadi ada elemen struktur penahan beban lateral yang terputus atau yang enggak segaris gitu. Jadi di sini kosong, ada lagi. Itu dia. Nah, kalau ada berarti maka gedung itu disebut memiliki ketidakberaturan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada objek kita. Nah, di sini denah ini adalah pola denah lantai 2, 3 dan 4. Yang B adalah pola denah lantai atap. Jadi di sini kalau kita perhatikan tiap kolomnya, di mana ada kolom di lantai 1 sama lantai atap tuh ada. Tuh. Kalau kita lihat portalnya seperti ini. Jadi lantai 1, 2, 3, 4 itu ada semua. Di 3 dimensi pun juga ada semua. Nah, itu dia. Jadi gedung kita ini beraturan. Jadi berdasarkan kita buat kesimpulan bahwasannya berdasarkan gambar 6 dan 7, struktur gedung yang dianalisis tidak memiliki ketidakberaturan horizontal tipe 4 akibat pergeseran tegak lurus terhadap bidang, sehingga struktur tersebut dapat dinyatakan memenuhi syarat dan pengecekan ketidakberaturan horizontal. Itu dia. Jadi gedungnya itu beraturan. Nah, intinya aja seperti itu teman-teman. Jadi coba aja perhatiin cara paling mudah itu, coba aja cek ada nggak kolom yang nggak segaris gitu, atau berpindah dia daripada as di bawahnya gitu. Biasanya sih ini untuk kolom yang di cantilever gitu. Jadi kolom di cantilever ada yang kadang dia di kolom yang ini tidak ada, di ujungnya baru ada gitu. Nah, kemudian kita masuk ke pengecekan yang keempat, yaitu pengecekan horizontal tipe 5, yaitu sistem non paralel. Nah, kita pahami dulu apa itu. Pengecekan ketidakberaturan sistem non paralel didefinisikan ada jika elemen vertikal dan pemikul gaya lateral tidak paralel terhadap sumbu-sumbu ortogonal, utama sistem pemikul gaya seismik. Jika struktur memiliki ketidakberaturan ini, maka harus mengikuti pasal 7.5.3. Nah, maksudnya apa? Ini dia contohnya. Yang denah sebelah kiri adalah denah tata letak kolom yang tidak segaris. Maksudnya gimana? Ini dia. Maksudnya itu seperti ini. Kalau kita bilang ini sumbu arah X. Nah, kolomnya itu segaris, masih segaris ya. Berarti ada semua nih, ada semua lurus. Tuh. Jadi di satu rentang garis ini semuanya kolomnya ada. Nggak ada misalnya dia mencong sini. Kemudian yang kedua itu ada juga. Yang ketiga ada juga. Nah, yang keempat tidak ada. Jadi kolomnya itu nggak segaris. Dia kemari dulu, ke sini dulu, nanti baru ke sini, kemudian baru ke sini lagi. Tuh. Jadi ini yang disebut nggak segaris. Itu teman-teman. Jadi yang dibilang segaris itu seperti ini. Ini dia. Ini yang segaris. Tuh. Sedangkan ini yang tidak segaris. Nah, itu dia. Sedangkan gedung yang kita buat ini semua kolomnya adalah segaris. Jadi arah X semua sama, arah Y semua sama. Itu dia. Nah, kita simpulkan nih. Jadi setiap pengecekan itu harus kita simpulkan apa inti daripada pengecekan, sehingga ketika kita ingin menyatakan bahwasannya gedung beraturan itu mudah gitu. Jadi bukan cuman ini sudah dicek tapi tidak ada kesimpulan. Apa kesimpulannya? Tuh, jadi kita buat. Nah, berdasarkan gambar 8, denah struktur lantai 2, 3, 4 dan atap tidak memiliki ketidakberaturan horizontal tipe 5 atau sistem non paralel, sehingga struktur dapat dinyatakan memenuhi syarat dalam pengecekan ketidakberaturan horizontal tipe 5. Nah, kemudian karena kita memiliki banyak item yang kita cek, kita rangkum nih, kita rekap nih, biar mudah dalam melihat datanya. Itu dia. Nomor lantai dan item yang dicek. Lantai 1, lantai 2, 3, 4 dan 5 untuk pengecekan tipe 2 memenuhi syarat. Untuk pengecekan tipe 3 memenuhi syarat, untuk pengecekan tipe 4 memenuhi syarat, dan tipe 5 memenuhi syarat. Nah, berdasarkan tabel rekap ini, kita nyatakan struktur kita beraturan berdasarkan pengecekan ketidakberaturan horizontal.
Itu dia. Jadi secara geometrik, secara tampilan struktur kita itu beraturan. Nah, itu dia yang inti daripada pengecekan ini. Jadi kita cek dulu nih, jangan kita bilang, Bang, ini kita punya gedung beraturan, silahkan dilihat dan nanya, oke, secara umum gedungnya beraturan ya. Nah, jangan seperti itu. Kita harus jelaskan nih, kita detailkan, kita rincikan. Jadi jangan cuman kita ngomong doang. Mana yang dibilang pengecekan yang kamu bilang beraturan nih, mana nih? Nah, kita lampirkan dia secara step by step gitu. Jadi memang pure. Oh, ini ada ya. Oh, ini ada ya. Itu. Jadi jangan cuman kita bilang ini beraturan ya karena gedungnya kok kita lihat secara sekilas beraturan. Nah, jangan seperti itu. Bisa jadi dia gedungnya ternyata punya void lebih besar di lantai tertentu atau dia memiliki kolom yang bergeser gitu. Jadi kita harus jelaskan gitu, kita cek detailkan lagi dia sehingga memang betul-betul kita beraturan itu jelas gitu. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir, di sini kita sudah mengecek yang kelima. Kita centang dulu. Jadi kita sudah selesai yang ke 6 ya. Kita masuk ke item terakhir, yaitu pengecekan kontrol geometri ketidakberaturan secara vertikal. Nah, ini item terakhir. Apa yang dimaksud dengan ketidakberaturan vertikal? Nah, item pengecekan ketidakberaturan vertikal ini selalu berhubungan dengan sumbu searah dengan gravitasi. Itu dia. Kalau lateralnya XY, maka sumbu Z-nya adalah secara vertikal. Di sini kita masuk pengecekan ketidakberaturan vertikal gedung mengikuti SNI 1726 tahun 2012 tabel 11. Nah, untuk pengecekan ini kita lihat teman-teman. Jadi untuk ketidakberaturan vertikal itu ada 7. Mulai daripada ketidakberaturan kekakuan tingkat lunak berlebih, kemudian berat massa, geometri vertikal, kemudian diskontinuitas arah bidang, kemudian diskontinuitas ketidakberaturan kolateral dan diskontinuitas kolateral yang berlebih. Tuh. Jadi ada 7 di sini. Nah, untuk tahap membuat data perencanaan itu yang bisa kita cek adalah ketidakberaturan tipe 4. Yaitu diskontinuitas arah bidang dalam ketidakberaturan elemen penahan gaya lateral secara vertikal. Nah, ini dia. Nah, cuma tipe 4 yang bisa kita cek untuk vertikalnya. Tuh, jadi seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwasanya nggak semua data ketidakberaturan itu di akhir. Ada data yang bisa kita cek di awal. Nah, fungsinya kita mengecek di awal ini cukup banyak nih teman-teman. Jika rekomendasi kita itu menyatakan, oh ini gedungnya kok bisa dibuat lebih beraturan, jangan nggak terlalu beraturan, itu di awal, jangan di akhir. Setelah semua data kita buat, kemudian tiba-tiba kita rubah gitu. Itu bahaya sekali, itu banyak sekali memakan waktu. Kecuali kita menyanggupinya. Nah, ini misalnya kita bilang, oh gedungnya nggak beraturan nih, nggak ada masalah Pak. Kita ikuti semua persyaratan daripada yang nggak beraturan. Itu silahkan. Kalau misalnya kalian sebagai administrator sanggup, itu bukan berarti kita ini tidak boleh menganalisis gedung tidak beraturan. Bukan berarti seperti itu. Boleh, tapi asalkan kamu sanggup mempertanggungjawabkan apa yang sudah dihitung. Itu dia. Lanjut. Nah, kita masuk kepada pengecekannya. Nah, untuk ketidakberaturan akibat diskontinuitas arah bidang pada elemen vertikal, pengikut gaya maaf ya. Untuk ketidakberaturan akibat diskontinuitas bidang pada elemen vertikal pengikut gaya lateral didefinisikan ada jika pergeseran arah bidang elemen pemikul gaya lateral lebih besar dari panjang elemen itu atau terdapat reduksi kekakuan yang elemen di tingkat di bawahnya. Nah, contohnya di gambar A. Nah, gini dia. Kita bilang tadi gedung kita adalah rangka beton bertulang. Kemudian di sini yang dimaksudnya nggak beraturan secara vertikal itu ternyata ada gedung yang terbuat dari rangka beton plus dinding struktur. Tuh. Jadi yang biru ini, yang biru luas ini, area ini adalah kita bilang dinding struktural. Nah, namun dinding struktural ini tidak dibuat secara garis lurus gitu, nggak beraturan itu lokasinya.
Jadi yang di sini seharusnya dinding struktur itu dibuat satu arah, 1, 2, 3, dan 4. Namun ternyata gedung strukturnya itu dibuat tidak beraturan. Jadi yang satu di sini, yang satu lagi di sini, gitu. Jadi nggak beraturan dia. Nah, ini yang disebut dengan tidak beraturan diskontinuitas pada arah vertikal, gitu. Ini dia. Nah, kita masuk kepada gedung kita, gedung B. Nih. Nah, ini portal kita, portal rangka beton bertulang. Nah, sistem strukturnya mulai dari kolom, balok, dan plat itu semua sama. Itu dia. Jadi gedung kita ini disebut gedung yang beraturan. Nah, kita simpulkan nih. Berdasarkan gambar 9, struktur gedung tidak memiliki ketidakberaturan vertikal tipe 4 atau diskontinuitas bidang pada elemen, sehingga struktur dapat dinyatakan memenuhi syarat dalam pengecekan tidak beraturan vertikal tipe 4. Nah, kemudian kita rekap nih. Sama seperti rekap di horizontal. Jadi lantainya dulu, kemudian item pengecekannya. Berhubung pengecekan kita itu cuma satu yang kita cek, tipe 4, maka satu pula yang kita masukkan di sini. Kita masukin bahwasannya seluruh gedung kita mulai dari lantai 2 sampai lantai atap di sini. Lantai atap itu memenuhi syarat dalam pengecekan tidak beraturan vertikal. Nah, untuk teman-teman yang kurang dalam mendapatkan penjelasan dari saya rekomendasikan untuk membaca SNI 1726 tahun 2012 tentang tidak beraturan ini lebih dalam. Kalian coba dan kalian bisa ngecek itu di Google tentang materi atau artikel yang membahas tentang tidak beraturan, atau teman-teman bisa ngecek nih channel YouTube Pak Agus Setiawan. Jadi beliau menjelaskan tidak beraturan itu cukup detail dan mudah dipahami. Tuh. Jadi teman-teman silakan belajar kepada beliau tentang analisis struktur juga. Jadi jangan cuman kepada tukang sipil, karena juga tukang sipil bukan sempurna. Jadi kita rangkum dulu yang sudah kita hitung, yang sudah kita lakukan. Ini dia. Jadi pengecekan tadi kita oke ya. Yang tipe 4 sudah dilakukan. Kemudian yang ke-6 juga sudah dilakukan. Yang ke-7 sudah selesai. Jadi maaf teman-teman kalau misalnya penjelasan saya masih agak berbelit-belit. Ini dia. Nah, ini dia. Nah, jadi untuk membuat data perencanaan gedung tadi, kita masuk ke dalam data geometrik struktur. Membuat data geometrik struktur itu ada 7 item, mulai dari lokasi, fungsi, peraturan, geometrik, gambar, kontrol ketidakberaturan horizontal, dan kontrol geometrik secara vertikal itu sudah kita buat. Nah, jadi teman-teman, itulah materi pembelajaran kita pada video ini, yaitu tentang membuat data geometrik secara struktur. Membuat data geometrik struktur. Jadi apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Jika ada kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.